Why am I looking at you? You're a picture in a frame. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat video edukasi mengenai Android Studio, khususnya jenis layout. Jadi di sini saya akan membahas mengenai jenis layout, diantaranya relative layout, linear layout, constraint layout, dan table layout. Sekaligus saya akan memberi kalian tips bagaimana cara berpindah dari satu activity ke activity lain. Langsung saja. Nah, yang jenis pertama yaitu ada yang namanya linear layout. Linear layout ini apabila kita gunakan, maka setiap komponen atau elemen yang akan kita buat atau akan kita gunakan dalam sebuah aplikasi Android itu akan disejajarkan dalam satu arah dengan orientasi vertikal dan horizontal. Vertikal dia akan berbentuk baris atau tersusun ke bawah seperti ini. Apabila horizontal, maka dia akan seperti kolom atau seperti ini. Dia akan seperti kolom atau menyamping. Jadi, kalau teman-teman ingin menggunakan linear layout dengan orientasi horizontal maupun vertikal, teman-teman tinggal menambahi saja di linear layout dengan codingan orientation horizontal. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, yang kedua, ada yang namanya constraint layout. Constraint layout ini merupakan pengembangan dari linear layout. Jadi, dia itu sama saja, punya orientasi horizontal dan vertikal. Tetapi, karena ini pengembangan, dia bisa dipindahkan. Tetapi, linear layout tidak bisa dipindahkan. Jadi, seperti ini, pada text view-nya bisa saya pindahkan ke atas atau ke bawah, ke samping kiri atau ke samping kanan. Jadi bisa kita sesuaikan ya teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi begitu teman-teman. Linear tidak bisa dipindahkan dalam artian dia hanya disejajarkan dalam satu arah. Tapi kalau constraint, karena dia sudah pengembangan, maka dia bisa dipindahkan ke arah mana saja teman-teman mau. Tapi masih dalam konteks vertikal dan horizontal seperti ini. Lanjut, yang ketiga ada yang namanya relative layout. Relative layout ini merupakan layout yang bisa dipakai untuk mengatur chat atau komponen aplikasi Android secara relatif atau bebas, dengan seperti namanya relatif yang artinya bebas. Di sini apabila kita menggunakan relative layout, maka setiap komponen ini bisa kita pindahkan sesuka hati kita. Begitu. Dengan sintaksnya relative layout XMLNS Android, dan ini sama saja ya teman-teman dengan constraint maupun constraint ataupun linear sama saja ke bawahnya. Hanya saja di sebelum kurung siku itu, sesudah kurung siku itu ditutup dan dibuka dengan relative layout. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Jadi saya ulangi lagi. Jadi, yang pertama, linear layout. Linear layout itu ada dua orientasi, horizontal dan vertikal. Horizontal itu dia berbentuk kolom atau menyamping seperti ini. Dan yang kedua ada yang namanya vertikal. Dalam artian dia menurun seperti baris. Seperti ini. Jadi, linear layout itu hanya ada dua orientasi yang mana kita gunakan salah satunya saja. Kemudian ada yang namanya constraint layout. Constraint layout ini adalah pengembangan dari linear layout. Dia juga ada vertikal dan horizontal, tapi vertikal dan horizontalnya ini seperti ini. Kita dapat memindahkannya sesuka hati kita, sesuai minat kita, mau buttonnya itu di mana, mau text view-nya di mana, itu terserah kita. Itu. Jadi bisa kita pindahkan sesuai apa mau kita. Kemudian ada yang ketiga yang namanya relative
layout. Artinya dia bebas. Kita mau letaknya di mana buttonnya, text view-nya mau letak di mana, bisa kita pindahkan sesuka atau sesuai dengan aplikasi yang mau kita buat gitu. Lanjut ada yang namanya table layout. Table layout ini seperti ketiga layout tadi, jenis layout tadi, diawali dengan table layout dan diakhiri dengan table layout. Tag pembukanya table layout, tag penutupnya table layout juga. Jadi, table layout ini apa sih gunanya? Jadi gini, table layout itu digunakan untuk merancang layout dengan menggunakan baris dan kolom. Jadi kalau kita mau membuat sebuah aplikasi yang ada baris dan kolom nih, kayak apa ya? Kan kalau linear layout kan cuma salah satu atau satu arah saja, yaitu vertikal atau horizontal atau baris atau kolom saja. Nah, kalau kita ingin menggunakan kedua-duanya bagaimana? Table layout jawabannya. Meskipun namanya table, bukan berarti ada garisnya ya teman-teman. Jadi dia itu akan menampilkan item sesuai dengan baris dan kolom, tetapi tidak ada garisnya. Atau tidak ada sel meskipun namanya table layout. Nah, ini nih yang ditunggu. Bagaimana cara kita memindahkan satu activity ke activity lain. Jadi di sini kebetulan setiap jenis-jenis layout tadi sudah saya buat ya, teman-teman. Sudah saya buat sedemikian rupa. Jadi teman-teman bisa lihat codingannya satu persatu activity. Nah, pembahasan terakhir kita adalah cara memindahkan satu activity ke activity lain. Apa teman-teman heran? Bagaimana sih cara saya mempunyai activity yang banyak dalam satu file Android Studio? Jadi caranya seperti ini. Teman-teman cukup membuka layout teman-teman di res, kemudian klik kanan, kemudian pilih new, pilih activity, dan pilih template yang teman-teman mau. Tapi di sini saya menggunakan empty activity. Nah, lanjut di sini saya akan menambahkan coding rahasia bagaimana kita bisa berpindah dari satu activity ke activity lain. Nggak rahasia sih. Kalau rahasia kan nggak mungkin saya beritahu. Jadi di sini saya sudah membuat codingan sedemikian rupa, yang mana teman-teman sudah melihat biasanya seperti apa tadi. Saya pada halaman pertama akan menambahkan on click. Jadi di sini saya akan menambahkan on click, kemudian akan membuat deklarasinya di main activity-nya. Jadi kita pilih Android on click ini.
Kemudian saya beri nama pindah. Biasanya kalau kita mau buat ini, dia akan garis merah atau dalam artian error nih, ada yang error nih, ada yang salah nih. Jadi teman-teman cukup klik di pindahnya, akan muncul lampu merah. Klik kemudian create pindah view in main activity. Secara otomatis public pindah akan ada di main activity-nya. Di sini teman-teman menggunakan intent. Sini saya tambahkan intent. Kemudian nama variabelnya, contohnya saya buat Karina sama dengan new intent. Nah, di dalam kurung ini kita beri main activity yang mana merupakan main activity yang sekarang kita buka. Main activity yang ini ya. Dot this, koma. Kemudian kita di sini menambahkan ke activity main mana yang akan kita pindah. Maksudnya kita akan pindah ke activity main mana. Jadi kelasnya di sini main activity 2, main 2 activity, kalau tidak salah. Jadi ini dot class. Jangan lupa titik komanya. Kemudian di bawahnya kita beri start activity. Kemudian kita beri nama variabelnya Karina. Seperti ini. Maka yang di activity main tadi yang mula-mulanya merah, maka dia akan tidak merah atau dalam artian tidak error lagi. Lanjut, untuk yang kedua, di halaman kedua ini saya mempunyai 2 button, yang mana button yang pertama untuk pindah ke activity selanjutnya, yang kedua untuk kembali ke activity sebelumnya. Caranya sama saja seperti tadi, teman-teman cukup menambahkan on click, kemudian nama kelasnya pindah, kemudian teman-teman create dengan cara seperti tadi, dengan mengklik lampu merah, kemudian create, secara otomatis akan ada di main activity-nya. Kemudian teman-teman tambahkan intent seperti tadi, dan ya, itu akan berhasil. Nah, apa teman-teman penasaran bagaimana bentuk aplikasi ini di Android? Langsung saja saya sambungkan debugging USB-nya. Nah, handphone saya sudah terhubung di sini, kemudian saya running aplikasinya. Ini sabar ya teman-teman. Nah, langsung saja ini tampilan untuk Android. Langsung saja ini tampilannya. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi saya buat tadi. Jadi yang pada halaman pertama ini saya menggunakan constraint layout. Kemudian kita pindah ke halaman kedua, di mana saya menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal. Dia berbariskan teman-teman, atau dia ke bawah. Kemudian lanjut pindah kita. Ini halaman ketiga di mana saya menggunakan relative layout. Lanjut. Sama pada pack kedua, di sini saya juga menggunakan linear layout, tapi dengan orientasi horizontal teman-teman. Dia menyamping atau berbentuk kolom. Di sini saya menyediakan 3 bottom. Teman-teman bisa kembali. Teman-teman bisa ke awal. Atau teman-teman penasaran nih sama bentuk dari tabel layoutnya. Ini tabel layout yang saya buat tadi. Nah, gimana teman-teman? Semoga bermanfaat ya.